Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa kita dapat membalas semua kebaikan Tuhan. Selain kita mau datang kepadanya, memuji, memuliakan akan namanya. Mari kita menyanyikan pujian yang berkata, banyak yang kau perbuat Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Tuhan Yesus, ini yang menjadi satu pengakuan kami Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ajar kami untuk tetap terus bersyukur kepadamu. Ini kami Tuhan, umat-umat-Mu, kami siap untuk menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan segera memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita meninggikan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian yang berkata, bernyanyilah bagi Tuhan jua. Haleluya, puji Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian syukur.
Haleluya, puji Tuhan. Saudara, bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Lagi katakan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Haleluya. Kami mencintai pribadi-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik. Kami sangat mencintai pribadi-Mu, Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, siaplah hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu.
agar setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu semuanya berasal dari Tuhan. Kami mengucap syukur, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Dipersilakan. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Kiranya sukacita Allah, damai sejahtera boleh kita rasakan bersama walaupun ibadah kita masih ibadah online. Puji Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita mengerti dari kebenaran firman Allah. Ya, bagaimana kalau kita nanti akan melihat bahwa kehidupan ini ya seperti perahu yang sedang berlayar ya. Nah saudara, coba kita lihat dulu dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai ayat 27. Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat 27. Nanti ayat-ayat ini kita akan seringkali baca kembali. Saudara bisa kasih tanda nanti ya. Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardi angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, tadi saya katakan ya sebagai tema pagi hari ini ya, kehidupan ini seperti perahu yang sedang berlayar. Berlayar kemana? Ya, perahu yang sedang berlayar kemana? Ya, tadi saya katakan kehidupan ini seperti perahu yang sedang berlayar menuju tempat yang sudah disediakan Tuhan. Ya, dan setiap kita mempunyai perahu kehidupan masing-masing. Coba saya akan kembali di ayat 23 pasal 8, Matius pasal 8 ayat 23. Kita baca ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sambung ke Markus pasal yang keempat ayat 35. Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara, kejadian dalam ayat ini sama dengan, maksud saya Matius pasal 8 ayat 23 ini ya. Kejadian dalam ayat ini sama dengan Markus yang kita baca di pasal 4 ayat 35. Di dalam ayat ini kita melihat bahwa Yesus mengajak murid-muridnya berlayar menuju ke seberang. Jika Yesus yang memberi perintah, di situ ada janji penyertaan Yesus. Itu yang perlu kita mengerti, ya. Kalau dia yang memberi perintah, berarti dia juga yang akan menyertai kita. Haleluya. Janjinya akan menyertai kita.
ada tujuan dalam perkataan Yesus, dan apabila Yesus yang berkata, pasti akan terjadi, ya. Yang menjadi permasalahannya adalah betapa sulitnya kita untuk percaya kepada perkataan Yesus yang pasti terjadi. Nah, itu yang seringkali menjadi masalahnya. Karena kita tidak percaya dengan perkataan Yesus. Haleluya. Tadi saya katakan ada tujuan dalam perkataan Yesus, ya. Dan apabila Yesus yang berkata, pasti akan terjadi. Haleluya. Nah, coba kita lanjut di ayat 24. Kita bahas di setiap ayat. Ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ya. Di ayat ini dikatakan, ya, ada badai, ada gelombang besar, tetapi dikatakan Yesus sedang tidur. Meskipun kita percaya kepada Yesus, ya, mendengar perintahnya dan juga menuruti firman-Nya, bukan berarti kehidupan kita bisa berjalan mulus dan enak, ya. Pasti ada badai, ada gelombang besar yang harus kita lalui. Mungkin badai itu berupa penyakit, ya, berupa masalah keluarga, berupa pekerjaan, berupa anak-anak mungkin, ya, masalah tentang anak-anak, tentang keuangan dan sebagainya. Tadi saya katakan bahwa kehidupan ini seperti perahu yang sedang berlayar menuju kepada suatu tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Kalau itu perahu sedang berlayar, ada saatnya akan diterpa oleh badai. Ada saatnya akan ada mungkin rintangan, ada gelombang dan sebagainya. Nah, saudara, orang yang mau melakukan kehendak Allah, ya, dan mau menurut perintahnya, saudara, akan berhadapan dengan satu oknum yang tidak senang, yaitu siapa dia? Iblis. Sehingga iblis seringkali menimbulkan badai dalam hidup ini. Perahu yang sedang berlayar ini seringkali ada badai datang, ya. Karena disebabkan, ya, yaitu iblis seringkali menimbulkan badai. Nah, saudara, kita akan cepat-cepat melanjut ke ayat 25. Ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ya. Katakan, mereka berkata, Tuhan, tolonglah kita binasa. Selama kita tetap percaya dan bergantung sepenuh kepada Yesus, saudara, Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Perhatikan baik-baik, pegang ini, ya. Selama kita tetap percaya dan bergantung sepenuh kepada Yesus, Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Dalam angin dan gelombang yang datang, Yesus tetap ada. Haleluya. Murid-murid berkata, kita binasa, dia berkata. Tuhan tolonglah, kita binasa, dikatakan. Secara tidak sadar, perkataan itu, ya, yang sering keluar dari mulut kita. Ingat, Yesus yang mengajak untuk bertolak ke seberang, berarti pasti selamat sampai di seberang. Haleluya. Kalau dia yang mengajak, berarti pasti selamat sampai di seberang. Puji Tuhan. Tetapi murid-murid sudah berkata, kami binasa, dia berkata. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi dalam menghadapi masalah, ya, sering kita merasa seolah-olah Tuhan tidak ada.
Dan yang lebih menakutkan lagi, dikatakan Yesus sedang tidur. Tidur Yesus berbeda dengan Yunus waktu lari dari panggilan Tuhan. Yunus tidur ya, sebab stres dan karena tidak ingin melihat kenyataan, ya. Yesus tidur meskipun di tengah-tengah gelombang, karena ada damai sejahtera dalam hidup Yesus. Yesus percaya, ya, perkataannya pasti terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Orang yang percaya dan menyerah sepenuhnya kepada janji Tuhan tidak akan terpengaruh, ya, meskipun mengalami badai. Tetapi ada banyak orang tidak bisa tidur karena takut dan khawatir. Saudara, karena takut dan khawatir sehingga nggak bisa tidur. Ada orang sampai nggak tidur seminggu, ya, karena takut dan khawatir. Daud sebagai raja, ya, hidupnya juga dikatakan hidupnya juga banyak masalah, ya. Ada badai kadang-kadang datang. Tetapi dikatakan, ya, Daud sebagai raja hidupnya tidak tenang saja, saudara. Ya, banyak peperangan, nggak terus tenang. Banyak peperangan, banyak musuh yang menyerangnya. Banyak hal yang dialami oleh Daud. Tetapi, ya, ia dapat dengan tentram berbaring dirinya dan tidur. Haleluya. Coba kita lihat dalam Mazmur pasal 4 ayat 9. Mazmur 4 ayat 9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Daud berkata, aku akan berbaring dan segera tidur. Tadi saya katakan kehidupan Raja Daud tidak tenang saja, banyak persoalan juga yang dialami, banyak masalah yang dihadapi. Tetapi Daud percaya janji Tuhan. Haleluya. Ia yakin Tuhan tidak akan membiarkan mati jika belum waktunya. Begitu juga dengan kita. Ya, berapa banyak seseorang sudah dikatakan, ya, dokter sudah memvonis umurnya tinggal segini dan sebagainya. Tetapi masih panjang umur, masih hidup, ya. Sebab yang menentukan bukan manusia, bukan dokter, ya. Sekalipun dokter itu dokter yang terkenal, yang mungkin punya pengalaman yang banyak, tetapi, ya, jangan lupa bahwa waktu itu ada di tangan Tuhan, ya. Kapan kita akan hidup, kapan kita akan mati, itu ada di tangan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ya, dikatakan dalam Kisah Rasul, coba ada satu contoh bagaimana Petrus juga mengalami, ya, sedang menghadapi siksaan karena dikatakan ia ditangkap, dimasukkan dalam penjara dan menghadapi kematian. Kisah Rasul pasal 12 ayat 6. Kisah Rasul 12 ayat 6. Sampai ayat 7 saya akan baca, ya. Kisah Rasul 12 ayat 6 sampai ayat 7. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera.
Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Tadi saya katakan ada satu contoh lagi di ayat ini, bagaimana Petrus sedang menghadapi siksaan, ya, karena ia ditangkap, dimasukkan dalam penjara, dikatakan bahkan dirantai, dan akan menghadapi kematian, seolah-olah seperti itu. Nah saudara, dalam permasalahan yang berat, yang sedang terbelenggu dengan rantai dan prajurit itu, dikatakan Petrus. Tetapi di ayat 7 dikatakan di situ, ya, malaikat sedang membangunkan Petrus. Berarti Petrus bisa tidur walaupun dia sedang dibelenggu. Dia sedang dirantai, dia sedang dipenjara, tetapi Petrus bisa tidur. Dibangunkan oleh malaikat tadi dikatakan. Nah saudara, dia tetap bisa tidur karena dia percaya bahwa hidupnya itu ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita juga bisa mengalami demikian, ya. Jika kita tahu, kita mengerti, dan kita juga penuh dengan firman Tuhan dan melakukannya. Maka itu akan membuat satu ketenangan dalam hidup ini. Sekalipun perahu kita yang sedang belajar menuju kepada satu tujuan yang ditentukan Tuhan. Seringkali mungkin ada gelombang yang menerpa perahu itu. Ada mungkin angin tofan. Tetapi karena kita mengerti, kita penuh dengan firman Tuhan, kita tenang karena kita yakin kalau Tuhan yang suruh bertolak ke seberang, berarti Dia juga yang akan melindungi kita, menibahkan kita dengan selamat. Puji Tuhan. Nah saudara, itulah sebabnya kita harus membaca firman Allah. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Kalau kita tidak bisa, ya, membaca firman Tuhan, tidak memasukkan firman Allah di dalam hati kita, dari mana kita memegang kepercayaan itu? Bagaimana iman akan bertumbuh? Dalam suratan Roma dikatakan, iman itu bertumbuh dari mendengar firman Tuhan. Haleluya. Kalau kita suka menyimpan firman Allah, maka saya yakin firman Allah yang ada di hati kita akan bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus, memberikan kekuatan baru kepada saya dan saudara yang mungkin dalam keadaan situasi yang takut dan gentar. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, murid-murid rupanya tidak memperhatikan perkataan Yesus, ya. Sehingga waktu gelombang itu datang, mereka berkata, kami binasa, bangun Yesus, kami binasa, dikatakan, ya, dalam ayat ini. Nah saudara, mereka menjadi takut dan panik sebab dia tidak ingat perkataan Yesus dalam Markus tadi berkata, mari kita menyeberang ke seberang. Ya. Berarti Yesus yang sedang mengajak mereka untuk menyeberang. Kalau murid-murid ingat perkataan Yesus, itu akan membuat dia tidak menjadi takut dan khawatir. Sebab dia tahu, wah, yang menyuruh ini siapa? Yang mengajak dia untuk menyeberang siapa? Kalau dia yakin bahwa Yesus adalah Allah yang sanggup menolong, menyediakan keperluan kita, maka kita juga yakin, ya, bahwa Tuhan juga akan mengatur segala langkah kita. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi untungnya mereka masih ingat kepada Yesus, ya, dan dia membangunkan Yesus, dia minta tolong kepada Yesus, ya. Kalau dia nggak ingat Yesus, saudara, apa yang akan terjadi? Ya, Yesus tidak akan membiarkan orang-orang yang minta tolong, ya. Kalau ada orang-orang yang sedang berseru, ya, datang kepada Yesus minta pertolongan berseru, dia akan dengar seruan kita. Dia tidak akan biarkan orang-orang yang minta tolong. Haleluya. Seperti juga yang dialami oleh Petrus, ya. Pada satu peristiwa badai yang lain, yang mana saat dialami waktu itu, ya, Petrus mengalami juga badai, ya, banyak badai. Kalau saudara perhatikan waktu Yesus, ya, melihat
waktu Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, ya, dan Petrus akhirnya juga berjalan di atas air karena Yesus yang menyuruh, ya. Dan saudara, ya, Yesus saat melakukan hal itu, ya, Petrus masih percaya bahwa Yesus yang suruh dia berjalan, dia melangkah. Tetapi saat Petrus mulai takut dan khawatir, waktu dia berjalan di atas air, ya, matanya mulai melihat gelombang. Wah, gelombang laut ini tinggi sekali, ya. Wah, pasti kita nanti akan menjadi tenggelam dan sebagainya, ya. Mungkin Petrus mulai khawatir, tetapi untung, ya, Petrus masih memandang Yesus, ya. Akhirnya Yesus mengangkat Petrus kembali, tidak sampai tenggelam. Yesus menolong karena Petrus berteriak minta tolong. Begitu juga dengan murid-murid ini, ya. Untung mereka masih ingat Yesus, ada Yesus, dia membangunkan Yesus, dia minta tolong untuk Yesus menolong mereka. Puji Tuhan. Mungkin saat ini, ya, kita hampir tenggelam, ya. Perahu kita, ya, mungkin hampir tenggelam. Ingatlah ada Yesus. Amin. Haleluya, ya. Ingatlah kepada Yesus, berdoa minta tolong kepada Yesus, maka dia akan segera menolong dan mengangkat kita kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lanjut di ayat 26. Di ayat 26, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardi angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ya, dikatakan Yesus berkata, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Yesus menghardi angin dikatakan dan danau itu. Yesus sudah berkata, ya, bertolaklah ke seberang dikatakan. Pasti akan sampai ke seberang. Haleluya. Begitu juga saudara, dengan tadi saya katakan kehidupan ini bagaikan perahu yang sedang berlayar ke tempat yang Tuhan sudah tentukan. Ya, kalau dia yang menyuruh kita untuk berlayar, maka saya yakin dia juga yang akan memberikan pertolongan, menyanggupkan kita sehingga tiba di seberang. Haleluya. Tetapi saudara, dikatakan murid-murid tidak mengerti, ya. Murid-murid mungkin menjadi khawatir dan sebagainya. Nah saudara, kalau kita yakin ada firman Tuhan di hidup ini, maka dia juga yang akan mengatur langkah kita. Puji Tuhan. Setiap hari pasti ada masalah, ya. Pasti ada persoalan, pasti ada hal-hal yang harus kita hadapi. Saudara, tetapi kita harus menang. Puji Tuhan. Kita harus menang sebab kita yakin Tuhan akan menyertai langkah kita. Jangan takut sebab kita tidak sendiri. Ada Dia yang beserta dengan kita. Puji Tuhan. Menang bukan berarti persoalan langsung selesai, ya. Oh, saya menang, berarti persoalan sudah selesai semua. Nah, saudara, keinginan kita mungkin seolah-olah sudah tercapai dan sebagainya. Tetapi maksudnya di sini kita menang, saudara, artinya kuat menghadapi persoalan yang kita hadapi. Kuat menghadapi badai yang sedang menerjang perahu kehidupan kita. Kita sanggup, kita kuat. Haleluya, puji Tuhan. Karena apa? Karena kita percaya ada Yesus yang menyertai kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, dikatakan oleh ayat ini, Yesus menghardik, ya. Yesus menghardik. Nah, kalau saudara perhatikan
Di ayat 26, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara dikasih oleh Tuhan, sebenarnya ya, di balik itu tadi saya katakan ada satu oknum yang seringkali mereka berusaha ingin menjatuhkan, melemahkan kita, mendatangkan badai, yaitu pekerjaan iblis. Ya, kalau saudara perhatikan sebenarnya ya, yang Yesus hardik itu bukan oknum bukan bendanya, ya, bukan danaunya, bukan lautnya, ya. Sebab itu benda mati, tetapi yang ada di belakang itu, oknum yang ada di belakang itu, ya, yaitu pekerjaan iblis. Karena iblis yang menggerakkan badai. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita menghadapi badai, kita harus tahu bahwa iblis berperan di situ. Kita nggak boleh diam, kita harus menggerakkan iman kita. Ya, akan janji-janji firman Allah, bahwa firman Allah berkata, ya, segala kuasa-kuasa kegelapan akan kita injak-injak bersama dengan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Ya, karena itu kita harus penuh dengan firman Allah. Supaya apa? Kalau kita penuh dengan firman Allah, maka kita akan ingat janji firman Tuhan. Sehingga kita boleh berkata kepada iblis, janji firman Allah berkata seperti ini firman Tuhan. Pergilah engkau, enyaklah engkau dari hadapanku. Haleluya, puji Tuhan. Coba kita lihat dulu dalam Mazmur 89. Mazmur 89 ayat 9 sampai ayat 10. Mazmur 89 ayat 9 sampai ayat 10. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Haleluya. Ya. Kesetiaanmu ada di sekelilingmu, dikatakan. Engkau kuat, kata ayat ini. Ya. Membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan di atas segala sesuatu. Dia memiliki kekuasaan, ya. Langit dan bumi semua ada dalam kekuasaan Allah kita, Allah yang maha tinggi. Puji Tuhan. Kalau kita yakin, ya, bahwa Allah yang kita sembah memiliki segala kuasa yang Dia miliki. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tidak perlu takut, ya. Kita tidak perlu khawatir. Sebab kita yakin Allah yang menyertai kita adalah lebih besar dari segala apa yang ada di bumi ini. Puji Tuhan, haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, yakinilah bahwa semua akan tunduk dalam kuasa Allah. Ya, sebab Allah kita adalah Allah yang maha tinggi. Puji Tuhan. Ya, coba kita lanjut ke ayat 27. Matius 8 ayat 27. Matius 8 ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dikatakan heranlah orang-orang itu. Mereka berkata, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau taat. Saudara, orang-orang menjadi heran, orang-orang menjadi kagum kepada Yesus, ya. Sebab dikatakan danau itu bisa tunduk, gelombang itu bisa teduh waktu Yesus menghardiknya. Mereka menjadi kagum kepada Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Sebab Yesus memang adalah Allah. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa menghadapi, mengatasi, ya, melakukan segala perkara. Sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan, ketika kita benar-benar percaya kepada Yesus, maka akan terjadi
sesuatu yang luar biasa sesuai dengan iman kita. Kalau kita yakin, ya, walaupun dalam situasi keadaan sekarang, ya, situasi yang mungkin sangat menakutkan, mendengar berita-berita, ya, kondisi orang-orang yang sedang terjangkit penyakit terjangkit dengan virus COVID ini semakin bertambah, bahkan berita kematian juga bertambah, sehingga membuat banyak orang menjadi takut dan khawatir. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Dalam dunia ini kita banyak menghadapi masalah, banyak musuh mungkin, ya. Banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan kita, melemahkan kita, membuat kita lemah, membuat kita menjadi mungkin takut dan khawatir. Saudara, yakinilah kalau kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang dapat melakukan segala perkara. Dia dapat melindungi dan menjaga. Kalau toh ada yang sedang sakit, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup menolong. Kalau ada yang keperluan, mungkin kekurangan dalam keperluannya, Tuhan sanggup mencukupi. Kalau kita yakin dan percaya, berharap kepada Tuhan sungguh-sungguh, sebab kita memiliki Allah yang besar. Haleluya. Jangan penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga kita mungkin tidak tenang untuk berdoa, tidak tenang membaca firman Allah. Sebab penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Sehingga tidak bisa tidur mungkin, ya, karena penuh dengan ketakutan. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Haleluya. Ya, saudara, dunia mungkin mencoba, orang-orang dunia mungkin di dunia ini banyak orang-orang yang ingin mencelakakan kita, menjatuhkan kita. Tapi ayat ini berkata, ya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Haleluya, puji Tuhan. Sebab kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Allah kita besar, Allah kita maha kuasa. Haleluya, siapa yang dapat melawan Dia? Kalau kita yakin kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita, maka akan membuat hidup kita menjadi tenang, ya. Satu ayat juga dikatakan, ya, kiri kanan, ya, rebah karena pedang. Tetapi kita yakin kalau Allah beserta dengan kita, Allah masih punya rencana dalam hidup kita, bahwa waktu kita semua Tuhan yang ngatur, gak usah takut. Haleluya, puji Tuhan. Satu ayat terakhir kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Haleluya, puji Tuhan. Ayat ini berkata, ya, Dia yang ada di dalam kita, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Biarlah ini menjadi satu pengertian yang menjadi satu iman yang kokoh di dalam hidup kita. Bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Ya, sehingga kita tidak perlu dengan ketakutan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin perahu kita, ya, perahu kehidupan kita mungkin kecil, ya, tidak kuat dan tidak berarti karena perahunya kecil. Saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi selama ada Yesus,
Dia tidak akan membiarkan perahu kita akan goncang, sebab Dia ada di dalam kita. Haleluya. Ya, Dia penuh kuasa dan Dia juga bisa mengatasi badai. Dia bisa mengatasi segala hal. Walaupun mungkin perahu kita nampaknya cuma perahu yang kecil, gak ada kekuatan apa-apa. Sertakan Yesus dalam perahumu. Undang Yesus ada di dalam perahu kehidupan ini. Kalau Yesus ada di dalam kita, ya, badai pun teduh, ya, badai pun takluk di bawah kaki Yesus. Oknum di belakang itu, ya, oknum yang ada di belakang itu yang akan menyebabkan badai itu, ya, dia akan bertekuk lutut karena ada Yesus dalam hidup ini. Haleluya. Izinkan Yesus tinggal dalam perahu kehidupan ini. Biarlah Dia tinggal di hidup kita, biarlah Dia menyertai hidup kita. Jangan takut, sebab kita memiliki Allah yang lebih besar dari segala-galanya, yang memiliki kuasa dari segala-galanya. Haleluya, puji Tuhan. Sertakan Yesus terus dalam hidup ini. Akui bahwa aku tidak bisa jalan sendiri tanpa Engkau. Ku tak dapat jalan sendiri Tuhan tanpa Engkau menyertai aku. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan sebuah pujian. Pujian ini mungkin pujian lama, ya. Kita nyanyikan, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Jalan sendiri, tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku.
hadapan Allah. Tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Tolong padaku, biarlah sinarmu menyala. Haleluya. Pada Yesus, kami tak sanggup berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Kami perlu Engkau Allah. Kiarabasangkaramayaku. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau. Kami tidak akan dapat melakukan dengan kekuatan kami sendiri. Kami dapat berlayar, perahu kehidupan kami akan sampai di seberang karena kekuatan Tuhan, karena kuasa-Mu menyertai kami. Haleluya. Karena kami berjalan dengan Engkau Tuhan. Tolong kami Allah. Engkau sertai setiap langkah kami. Kami mengakui kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami perlu Engkau. Biarlah di setiap kehidupan kami, di setiap apa yang kami lakukan, kami butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mungkin firman Allah sederhana pagi hari ini, tetapi kiranya Tuhan tolong mengingatkan kami bersama bahwa kami perlu, haleluya, bersama dengan Yesus. Perahu kami akan berlayar bersama dengan Yesus, haleluya. Kami tidak sendiri Tuhan. Kami yakin Engkau akan menyertai langkah kami. Engkau yang akan menyediakan apa yang menjadi keperluan kami. Saat ada badai datang, Engkau yang sanggup melalukan. Engkau yang sanggup menghardik badai itu. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, yang sudah menghargai, menghormati firman Allah. Turunkanlah berkat-Mu di atas mereka semua. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, bahkan Tuhan apa yang sedang dialami dalam kehidupan ini, kalau ada persoalan, ada masalah, ada sakit penyakit yang sedang dialami, baik mereka yang sedang mengalami sakit penyakit apapun itu, mungkin ada virus-virus corona yang mengganggu tubuh mereka, yang sedang berbaring di rumah atau di rumah sakit, siapapun dia, Tuhan jamah, Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus, Engkau sanggup menolong, Engkau sanggup menyembuhkan penyakit kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau ada yang dalam persoalan keuangan, ada masalah-masalah yang sedang dihadapi dalam pekerjaan, ada omset-omset yang belum memenuhi Tuhan. Mungkin ada, oh Tuhan, haleluya, yang sedang merintis usaha baru, yang merencanakan usaha baru. Oh Tuhan, biarlah Engkau yang menolong dari setiap umat-Mu. Engkau sediakan apa yang menjadi keperluan mereka. Engkau yang ikut campur dalam segala perkara. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa, baik dari anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, oh Tuhan kaum dewasa, bahkan juga para kaum lansia yang ada, Tante Liana, Tante Lina, baik juga Ibu Yuli, biarlah mereka juga tetap sehat, dilindungi Allah, dijaga oleh Tuhan. Setiap umat-Mu Engkau sertai Tuhan, anak-anak sekolah minggu Engkau lindungi mereka juga, berikan mereka hikmat, berikan mereka, oh yang masih kuliah Engkau juga berikan hikmat. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa
berdoa, ada yang mungkin keluarga-keluarga yang sedang merindukan keturunan. Tuhan juga tolong Engkau sediakan dalam rumah tangga mereka keturunan ilahi. Tuhan tolong Engkau jamak rahimnya. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan, kalau ada di antara jemaat yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, biarlah Tuhan menolong, memberi kesehatan, panjang umur, dan mereka semua disertai oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa khususnya untuk negara Indonesia. Baik juga Tuhan di kota kami Jakarta, dimanapun berada, dengan adanya virus ini Tuhan membawa dampak banyak hal. Baik itu Tuhan kekhawatiran, ketakutan, mereka-mereka yang sedang mengalami perekonomian yang lemah, apapun yang mereka hadapi, Tuhan tolong pulihkan negara kami, kembalikan keadaannya di dalam nama Yesus. Sanggupkan Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara, biarlah mereka boleh bertugas dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada, keluarga-keluarga hamba Tuhan, Engkau lindungi dan jaga mereka semua. Biarlah Engkau yang memagari, Engkau yang menolong, Engkau juga yang menyembuhkan apabila ada yang sedang sakit. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa untuk jemaat yang merencanakan keluar kota dalam minggu ini, atau mereka yang sedang ada di luar kota karena tugas-tugas pekerjaan. Lindungi mereka Tuhan, jagai mereka, pagari pulang pergi dengan selamat. Dimanapun mereka berada, dilindungi Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan, baik juga hamba berdoa bagi mereka yang sudah melayani pagi ini, keterbatasan kami, Tuhan berkati mereka semua yang sudah melayani. Tuhan berkati apapun yang mereka sudah kerjakan bagi Tuhan. Tuhan boleh disenangkan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga tangan-tangan yang sudah memberi untuk kas gereja, baik mereka juga yang sudah memperhatikan rumah Tuhan, memperhatikan pastori, mereka-mereka juga sebagai donatur gereja, apa yang mereka sudah buat, mereka yang sudah mengembalikan perpuluhan sebagai milik Allah. Tuhan, Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati mereka yang percaya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau akan memberkati setiap yang percaya akan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur biarlah sepanjang hari ini kami tetap ada dalam kehendak Tuhan. Tuhan lindungi, jaga kami semua. Tuhan melindungi dan memagari kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan penyertaan bimbingan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Haleluya.